Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Yanti, mahasiswi jurusan Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video ini saya akan membahas mengenai salah satu bencana non-alam, yaitu wabah. Pertama-tama saya akan membahas pengertian dari wabah. Wabah secara sederhana diartikan sebagai penularan suatu penyakit dalam masyarakat dalam daerah yang luas dengan jumlah korban yang terjangkit yang besar. Wabah bisa terjadi dalam waktu yang singkat ataupun mungkin memakan waktu hingga bertahun-tahun. Wabah bisa terjadi pada waktu-waktu tertentu ataupun musim-musim tertentu. Berbicara tentang penularan penyakit di masyarakat, terdapat istilah-istilah lain yang mungkin sering kita dengar. Ada epidemi, endemi, dan yang sering kita dengar pada tahun ini yaitu pandemi. Namun, tidak semua penyebaran atau penularan penyakit dalam masyarakat dapat kita sebut dengan wabah. Wabah memiliki kriteria antara lain penyakit yang muncul kembali di dalam masyarakat setelah sekian lama dan penyakit baru yang belum bisa dijelaskan atau belum diketahui sebelumnya. Selanjutnya ada istilah endemi. Endemi diartikan sebagai penularan atau penyebaran penyakit dalam masyarakat dalam daerah lingkup yang terbatas, bisa meliputi daerah tertentu di dalam suatu negara ataupun benua. Penyakit endemi akan selalu ada dalam daerah tersebut, namun dengan frekuensi penularan yang rendah. Contohnya adalah malaria di Papua. Selanjutnya ada istilah epidemi. Sama halnya dengan wabah, namun epidemi memiliki jangkauan wilayah yang lebih luas, meliputi antar negara, dan penyebarannya sangat cepat. Contohnya adalah Ebola yang melanda Sahara Barat dan SARS tahun 2003. Selanjutnya yang terakhir ada pandemi. Pandemi merupakan wabah yang telah meluas ke seluruh dunia dan merupakan masalah bersama bagi warga dunia. Contohnya ada HIV/AIDS, influenza tahun 1918, dan yang terbaru COVID-19. Setiap wabah pasti memiliki dampak. Selanjutnya, kita akan membahas dampak apa yang ditimbulkan dari wabah. Wabah menimbulkan dampak pada lintas sektor. Berikut ini merupakan contoh dari beberapa efek buruk dari wabah. Ada resiko tertular penyakit dan resiko kematian, terbatasnya aktivitas di luar rumah, berkurangnya pendapatan masyarakat, krisis ekonomi, dan yang terakhir merupakan dampak psikis yang mungkin sering diabaikan, yaitu stres dan rasa cemas. Rasa takut tertular wabah penyakit membuat perasaan takut dan cemas. Stres juga dapat muncul karena kondisi ekonomi yang semakin sulit, ditambah dengan pembatasan kegiatan di luar. Belum lagi pemutusan hubungan kerja yang dialami oleh banyak pekerja. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak sekaligus mitigasi dari wabah. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Berikut ini beberapa contoh dari mitigasi bencana wabah. Yang pertama ada persiapan infrastruktur dan tenaga medis. Sebagai antisipasi sebelum terjadinya wabah, infrastruktur harus memadai untuk menghadapi skenario terburuk dari wabah. Pembangunan infrastruktur kesehatan meliputi penambahan jumlah kamar di rumah sakit, lab pengujian, dan berbagai infrastruktur penunjang lainnya. Agar tepat sasaran, tentu dibutuhkan data. Demikian pula halnya dengan tenaga medis, sebagai garis terdepan yang menghadapi langsung korban terpapar. Yang kedua ada perekrutan relawan. Perekrutan relawan melalui lembaga-lembaga volunteer untuk membantu sosialisasi pencegahan penularan wabah. Para relawan yang telah diberikan pelatihan medis akan ditempatkan untuk membantu penanganan wabah. Selain itu, ada juga relawan yang ditempatkan untuk berhadapan langsung dengan masyarakat. Para relawan ini akan bertugas melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai mitigasi wabah dan meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Para relawan juga dapat mengkampanyekan kebiasaan hidup bersih dan sehat kepada masyarakat
untuk mencegah penularan penyakit. Masyarakat harus mampu secara mandiri menjaga diri dari penularan melalui perilaku hidup bersih dan sehat, serta memelihara lingkungannya. Yang ketiga ada pembatasan mobilitas. Pembatasan mobilitas dilakukan untuk mencegah wabah semakin meluas. Pergerakan orang dibatasi dengan pengurangan aktivitas di luar rumah. Selanjutnya, yang keempat ada penyebaran informasi. Media berperan sebagai penyalur informasi yang akurat pada masyarakat, membantu pemerintah dalam menyebarkan instruksi, langkah-langkah, dan perkembangan dalam penanganan wabah. Selain wabah itu sendiri, informasi yang beredar tetap diawasi, supaya informasi hoaks mengenai wabah yang membuat kegaduhan dalam masyarakat dapat dikendalikan. Dan yang terakhir, pemulihan pada sektor ekonomi. Wabah membuat aktivitas di berbagai sektor terbatas. Banyak pekerja yang mengalami PHK atau dirumahkan. Untuk menanganinya, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan seperti pemberian stimulus terhadap para pelaku usaha, keringanan dalam pembayaran tagihan, pajak, dan yang lainnya, hingga penyaluran bantuan sosial. Baik, cukup sekian pembahasan dari saya mengenai wabah. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam video kali ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.